Belajar itu warisan yang akan mengikuti pemiliknya kemanapun berada. Karena ilmu, derajat seseorang akan ditinggikan. Belajar bahasa Indonesia bersama Ibu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pelajaran bahasa Indonesia di KD 4.2, yaitu tentang menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memerhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan. Sebelum melanjutkan materi, alangkah baiknya Ibu akan mengingatkan kembali materi minggu kemarin. Masih ingat kan pembahasan minggu kemarin? Yaitu tentang kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Diingatkan kembali ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dalam surat lamaran pekerjaan terkait dengan bahasa yang digunakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahasa surat adalah bahasa yang baik dan benar. Yang kedua, bahasa surat menggunakan kata-kata yang sopan. Yang ketiga, bahasa surat berisi kata pengantar yang jelas, singkat, padat, informatif, dan tepat sasaran. Yang keempat, bahasa surat tampak dari tulisan yang bersih, mudah dibaca sesuai dengan kaidah ejaan. Yang kelima, melengkapi bagian-bagian surat dengan norma bahasa surat dalam tanda kurung seperti penulisan unsur hal, tempat, tanggal surat, alamat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Saat ini Ibu hanya mengulas sedikit saja karena yang kemarin Ibu sudah menjelaskan secara detail. Semoga materi kebahasaan teks surat lamaran pekerjaan masih kalian ingat dengan baik. Sebelum masuk ke pembelajaran inti, marilah kita harus tahu dulu apa tujuan pembelajaran yang akan kita capai nanti. Setelah mempelajari modul pada kegiatan pembelajaran 2 ini, diharapkan kalian dapat menulis surat lamaran pekerjaan dengan memerhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan dengan kreatif, kritis, bertanggung jawab, jujur, dan bekerja keras. Sekarang kita masuk ke uraian materi. Setelah kalian mempelajari unsur kebahasaan, sekarang kalian akan mempelajari bagaimana cara menulis surat lamaran pekerjaan. Menulis surat lamaran pekerjaan harus senantiasa memperhatikan isi, sistematika, dan bahasanya. Yang pertama, dasar menulis surat pekerjaan. Pada dasarnya, surat lamaran pekerjaan dibedakan dari berbagai sumber yang diperoleh oleh pelamar. Sumbernya antara lain dari iklan. Bagaimana kalimatnya? Contoh kalimat pembuka. Setelah membaca iklan yang dimuat dalam harian bla 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 tanggal sekian yang isinya menyatakan bahwa titik. Contoh dari iklan yang kedua. Dalam harian tanggal sekian saya membaca iklan yang menyatakan bahwa PT membutuhkan bla bla bla. Berkenaan dengan hal tersebut, saya bla bla bla. Sekarang contoh dari informasi seseorang. Kalimatnya, menurut informasi dari pimpinan perusahaan bla bla bla, perusahaan tersebut membutuhkan bla bla bla. Sehubungan hal tersebut Contoh yang lainnya, menurut informasi dari Bapak bla bla bla, perusahaan Bapak atau Ibu membutuhkan Sehubungan dengan hal itu Sekarang kita masuk menurut sumber pengumuman resmi dari instansi yang membutuhkan tenaga. Contoh kalimatnya, berdasarkan pengumuman nomor sekian, tanggal sekian, perusahaan membutuhkan karyawan Dengan ini saya. Sekarang contoh yang lainnya. Berdasarkan pada pengumuman nomor bla 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 tanggal sekian,
tentang penerimaan karyawan PT bla bla bla, maka yang bertanda tangan di bawah ini. Sekarang contoh permohonan antar instansi. Kalimatnya, setelah mendapat informasi dari kepala sekolah tentang permohonan kerja bla bla bla. Contoh yang lain, setelah mendapatkan informasi dari dekan tentang lowongan kerja di perusahaan . Ada juga dari inisiatif sendiri. Contoh kalimatnya, yang bertanda tangan di bawah ini, dengan ini mengajukan permohonan untuk diterima sebagai karyawan pada . Bisa juga langsung yang bertanda tangan di bawah ini, 2. Perbedaan sumber penulisan surat berdampak pada bahasa yang digunakan. Sekarang kita masuk ke nomor 2, yaitu langkah-langkah surat lamaran pekerjaan. Sebelum menulis, sudah sewajarnya apabila mengikuti langkah-langkah dalam menyusun surat lamaran pekerjaan. Langkah-langkah dalam menulis surat lamaran pekerjaan adalah sebagai berikut. A. Mempelajari sistematika surat lamaran pekerjaan. Apa saja sistematika surat lamaran pekerjaan? Yaitu tempat dan pembuatan surat, lampiran dan hal, alamat surat, salam pembuka, alinea pembuka, isi, penutup, salam penutup, tanda tangan, dan nama terang. Yang B. Memperhatikan tampilan surat lamaran pekerjaan. Perhatikan detail tampilan surat lamaran kerja seperti panjang, jangan membuat surat lamaran pekerjaan lebih dari 1 halaman. Diketik atau tulis tangan. Jika diketik, format dan margin halaman juga fontnya perlu diperhatikan. Setelah itu, menulis surat lamaran pekerjaan, mengedit surat lamaran pekerjaan, dan merevisi surat lamaran pekerjaan. Nomor 3 yaitu menulis surat lamaran pekerjaan. Menyusun atau menulis surat lamaran pekerjaan sebenarnya tidak sulit. Apabila akan menulis surat lamaran pekerjaan, sebaiknya sesuaikan dengan perusahaan atau instansi yang dituju. Surat lamaran pekerjaan juga disesuaikan dengan sistematika penulisannya. Oleh karena itu, perbanyaklah referensi untuk mempermudah dalam menulis surat lamaran pekerjaan. Berikut ini disajikan tips dalam membuat surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, menggunakan bahasa yang baik dan benar. Yang kedua, menulis dengan susunan format rapi. Yang ketiga, melengkapi data sesuai dengan keperluan. Yang keempat, melampirkan surat pendukung seperti sertifikat pengalaman kerja. Berikut adalah contoh surat lamaran pekerjaan. Dari uraian di atas, kita mendapatkan rangkuman materi sebagai berikut. Yang pertama, yaitu dasar menulis surat lamaran pekerjaan. Yang kedua, langkah-langkah menulis surat pekerjaan. Apa saja? Mempelajari sistematika surat lamaran pekerjaan, memperhatikan tampilan surat lamaran pekerjaan, menulis surat lamaran pekerjaan,
mengedit surat lamaran pekerjaan dan merevisi surat lamaran pekerjaan. Yang ketiga adalah menulis surat lamaran kerjaan. Apa saja? Yaitu menggunakan bahasa yang baik dan benar. Yang kedua, menulis dengan susunan format rapi, melengkapi data sesuai dengan keperluan, dan melampirkan surat pendukung seperti sertifikat pengalaman kerja. Demikian materi telah tersampaikan, semoga bisa diterima dengan baik.